Seperti yang kita tahu, Xiaomi Indonesia baru saja merilis Redmi Note 11 Pro 5G dan jajarannya ke Indonesia pada tanggal 15 Maret kemarin guys. Dan sesuai kodratnya, Redmi Note adalah salah satu seri smartphone-nya Redmi yang paling banyak diminati dan paling sering goib. Nah, gimana nih? Kira-kira nasib Redmi Note 11 Pro 5G kali ini? Apakah masih goib juga atau enggak guys? Buat kalian yang asing dengerin suara gue di channel Flash Gadget, selamat, artinya kalian penonton setianya Flash Gadget. Kenalin, nama gue Arif dan beberapa dari kalian mungkin udah kenal gue. Atau belum. But anyway, gue dikasih kesempatan Flash Gadget buat mengulas smartphone yang satu ini dari sudut pandang gue guys. Sebelumnya di kanal gue yang ngebahas perilisan Redmi Note 11 Pro 5G ini, gue banyak nemuin tanggapan netizen tentang smartphone yang satu ini. Mulai dari yang excited, pengen beli, netral, sampai ke kecewa dan skip dulu. Jujur sih, kebanyakan antara skip dan kecewa. Nggak kayak perilisan Redmi Note yang sebelum-sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh ke Redmi Note 7 atau Redmi Note 8 series deh. Redmi Note 10 series saja masih banyak banget komentar positifnya guys. Tapi Redmi Note yang satu ini... Saking penasarannya, gue sampai bikin voting ke subscriber gue buat survei minat mereka ke smartphone yang satu ini dibanding seri sebelumnya. Dan hasilnya begini. Kelihatan ya, berapa persen yang minat beli smartphone ini dibanding yang enggak. Tapi apakah setidak menarik itu Redmi Note 11 Pro 5G ini? Well guys, gue bakalan mencoba mengulas Redmi Note 11 Pro 5G ini dari sudut pandang gue yang mungkin bisa saja bakal mengubah penilaian kalian ke smartphone ini atau malah menguatkan penilaian kalian. Mungkin yang tadinya nggak mau beli, jadi mau beli, atau malah makin nggak mau beli. Yang tadinya mau beli, jadi batal, atau malah jadi langsung beli. Plus, ngerekomendasiin smartphone ini ke temennya. Atau mungkin bakalan timbul perspektif baru yang lainnya. Well, itu semua tergantung dari sudut pandang kalian menilai smartphone ini seperti apa. Kalau boleh jujur, sebelum menonton video ini sampai habis, tolong tulisin di komen seperti apa sih menurut kalian Redmi Note 11 Pro 5G ini. Dan nanti di akhir video gue bakalan nanya lagi nih, kira-kira penilaian kalian berubah atau malah makin kuat? Jadi sedikit cerita aja, Redmi Note 11 Pro 5G ini dibeli tim Flash Gadget di Mi Store Solo Paragon akhir bulan kemarin. Gua nggak sempat ngerekam, tapi mungkin tim Flash Gadget ada footage-nya. Yang jelas, sama sekali nggak ada antrian di sana pas pembelian dan unitnya ready guys. Well, mungkin hype Redmi Note ini memang nggak setinggi seperti tahun sebelumnya, atau mungkin sistem distribusi Xiaomi Indonesia yang makin tahun makin bagus. Kalau menurut kalian gimana? Sebagai salah satu penerus Redmi Note 10 series, Redmi Note 11 Pro 5G ini menurut gua membawa perubahan yang cukup terlihat di sektor bodi, terutama desainnya dibanding generasi sebelumnya. Smartphone ini soal bentuk lebih cakep. Bentuknya terkesan tegas dengan frame datar dan kamera BAM yang bentuk dan ukurannya lebih pas dari Redmi Note 10 Pro kemarin yang menurut gua terlalu kurus. Level eye catching-nya juga makin kuat untuk varian warna polar white yang kita review ini. Pilihan warnanya soft, ditambah gradasinya halus banget. Efek pantulan cahaya dan efek warnanya juga berbeda-beda saat dilihat dari berbagai macam angle. Tapi ternyata, nyaman di mata bukan berarti nyaman juga di tangan. Smartphone ini terasa nggak nyaman dipegang, apalagi kalau misalkan cuma dipegang dengan satu genggaman tangan. Frame-nya terasa tebel banget dan terasa nggak natural di telapak tangan. Frame datarnya ini benar-benar nggak selaras dengan tebal dan juga lebar bodinya. Jangankan dipakein softcase, telanjang aja nggak nyaman. Gua rasa Redmi terlalu memaksakan mengikuti tren retro body frame datarnya iPhone ke Redmi Note-nya, yang padahal selalu punya layar lebar dan bodi yang tebal. Bahkan Infinix Zero 5G yang punya bodi gedean lebih enak dipegang. Soalnya dia menggunakan frame melengkung guys. Tren body seperti ini gue rasa cuma cocok di smartphone yang dimensinya kecil aja, atau minimal tipis lah. Jadi satu kata untuk bentuk body Redmi Note 11 Pro 5G ini, maksa. Belum lagi ada beberapa kekurangan lainnya di body smartphone ini yang gue rasa bisa fatal banget. Yang pertama, posisi speaker grillnya yang nggak simetris guys. Yang atas di sebelah sini dan yang bawah di sebelah sini. Kalau misalkan dipakai main game dengan posisi landscape tanpa headset, bakal ketutupan yang sebelah nih. Yang kedua, finishing SIM tray-nya yang menurut gua kurang baik. Pas posisi terpasang ke bodi masih sedikit timbul keluar dan pinggirannya terasa kasar. Belum lagi pas keluar masukin SIM tray-nya terasa sesak.
Dan yang ketiga ini mungkin minor, yaitu font Redmi 5G di panel belakangnya yang dibikin berbayang. Tapi bayangannya menurut gua rada aneh, karena kalau diperhatikan, kadang ada bayangan ke kiri dan ke kanan pada saat bersamaan. Persis seperti orang mata minus lagi lepas kacamata. Ini mungkin bukan masalah ya buat kebanyakan orang, dan mungkin bakalan jarang diperhatikan. Tapi bagi yang punya OCD, sebaiknya lu tutup aja pakai plester luka, daripada kebayang-bayang dan jadi risih sendiri. Untuk bagian layar sih nggak ada masalah, warnanya pop up dan hitamnya benar-benar gelap. Gak heran karena rentang warnanya udah DCI P3 guys, apalagi udah 120 Hz. Tampilan transisinya benar-benar terlihat halus dan mantap. Buat main game juga udah gesit banget berkat touch sampling rate-nya yang udah 360 Hz. Main game lama-lama di layar ini juga udah relatif aman ya, karena udah punya sertifikat Eye Care. Otomatis mata nggak cepet letih. Nggak cuma luas, layar ini kelihatannya lega banget berkat bezelnya yang tipis dan dot notch-nya yang kecil. Sayang aja lapisan screen guard-nya punya lingkar kamera depan yang lebih gede, jadi kelihatan nggak serasi guys. Please deh Xiaomi Indonesia, tolong diganti screen guard-nya. Soal interface, karena gue cukup familiar dengan antarmuka MIUI, gue nggak ngerasa kesulitan dengan MIUI 13 versi Android 11 ini. Walaupun sekarang gue pakai One UI-nya Samsung yang menurut gue lebih simple dan intuitif. Sejauh ini gue belum menemukan bug untuk pemakaian sehari-hari, tapi yang mengganggu adalah notifikasi dari aplikasi bawaan seperti Get Apps yang selalu ngasih rekomendasi aplikasi yang nggak gue perlukan, dan juga Mi Video yang juga ngasih rekomendasi tontonan yang nggak menarik. Selanjutnya soal dapur pacu, dan sektor inilah yang paling banyak mendapat sentimen negatif dari Mi fans di Indonesia. Sebabnya kenapa? Gue jelasin dulu spesifikasinya. Jadi, chipset yang digunakan Redmi Note 11 Pro 5G adalah Snapdragon 695 5G 2,2 GHz, dan varian yang kita review ini memiliki RAM LPDDR4X 8 GB dan internal storage 128 GB UFS 2.2. Nah, di sini letak permasalahannya. Penggunaan chipset Snapdragon seri 6 ini dinilai menurunkan spek dari yang sebelumnya menggunakan Snapdragon 732G di Redmi Note 10 Pro. Bahkan saking menuai banyak tentangan, sampai-sampai saat smartphone ini dirilis ulang oleh Poco dengan nama Poco X4 Pro 5G, pihak Poco sampai bilang kalau Snapdragon 695 5G ini it's just a name. Dari penuturan Poco, chipset alias SoC Snapdragon 695 5G ini secara performa bahkan mampu mengungguli Snapdragon 750G dan 765G. Nah, dari sini kita tahu ya arahnya gimana. Jangankan Snapdragon 732G, 750G dan 765G aja bisa dilampaui oleh Snapdragon 695 5G. Nah, gimana kalau misalkan di-compare dengan Snapdragon 732G secara table spesifikasi? Kira-kira seperti ini. Snapdragon 695 5G ini memiliki performance core CPU yang sedikit lebih lambat, clock speed puncaknya, namun dengan jenis CPU yang lebih tinggi, yaitu Kryo 660 Gold. Proses teknologinya juga lebih kecil, yaitu 6 nanometer, yang mana lebih kecil dan relatif lebih dingin guys. Tipe GPU Snapdragon 695 5G juga lebih tinggi dengan Adreno 619-nya. Untuk tipe RAM yang mampu di-handle masih sama-sama LPDDR4X, namun dengan frekuensi dan bandwidth maksimal yang lebih tinggi. Sedangkan sektor ISP, Snapdragon 732G malah lebih unggul di resolusi layar, kamera, perekaman video, dan playback video. Dan yang terakhir, soal konektivitas tentu lebih unggul Snapdragon 695 dengan dukungan jaringan 5G-nya. Jadi berdasarkan data ini, Snapdragon 695 5G lebih unggul hampir di semua aspek, kecuali ISP dan fitur Snapdragon Elite Gaming. Ya, Snapdragon 695 5G ini nggak punya fitur tersebut karena bukan termasuk keluarga Snapdragon G Series. Tapi Snapdragon 695 5G seharusnya lebih future-proof karena menggunakan komponen dan proses yang lebih mutakhir. Terlebih sudah ada modem 5G yang siap digunakan. Seharusnya. Tapi faktor terakhir tadilah yang menurut gua rada dilematis guys. Di satu sisi Redmi ngasih smartphone yang udah siap 5G, tapi di Indonesia sendiri jaringan 5G-nya belum bisa dinikmati secara mudah. Kemungkinan besar perluasan jaringan 5G baru akan dipercepat setelah siaran TV analog dimatikan akhir April 2022 ini. Pemerataannya sendiri mungkin butuh waktu 2-5 tahun ke depan. Ini tentu nggak selaras ya dengan masa pakai smartphone yang rata-rata antara
2-4 tahun. Setelah itu hardware-nya tidak lagi mendukung teknologi terbaru dan sudah tidak mendapatkan update software baik itu fitur maupun keamanan. Gimana? Dilematis nggak? Udah baik-baik dikasih fitur tapi ternyata malah nggak bisa dipakai. Tapi sebenarnya ini bukan mutlak kesalahan Redmi atau Xiaomi sih. Memang pilihan chipset Snapdragon seri 7 non 5G keluaran terbaru sekarang udah nggak ada lagi guys. Jadi mau ikut pakai yang seri 7 5G keluaran terbaru seperti Snapdragon 778G 5G, pasti harganya bakalan jadi membengkak. Jadi praktis opsi terbaik adalah Snapdragon 695 5G. Nah, karena di Indonesia belum bisa 5G, jadi kalau misalkan belum urgent banget, menurut gua bisa tunggu upgrade smartphone 5G tahun depan. Karena sudah hampir bisa dipastikan, tahun depan tuh smartphone 5G bakalan membanjiri pasaran guys. Soalnya porsi perilisan chipset 5G di kelas menengah sekarang lebih banyak dibanding yang non 5G. Kalau misalkan chipset flagship sekarang mah udah pasti 5G lah ya. Nah, di kelas entry level juga sekarang udah mulai ada tuh Snapdragon 480 5G dan 480 Plus 5G. Ini baru dari Qualcomm aja, belum dari MediaTek, Exynos, dan teman-temannya. Oke, karena di Indonesia belum bisa dipakai, kita kesampingkan dulu fitur 5G-nya. Sekarang kita coba benchmark dapur pacu Redmi Note 11 Pro 5G ini. Gua tes menggunakan Antutu Benchmark V9.3.5. Skor yang didapat adalah 360.000 lebih. Skor yang lumayan tinggi dan ini lebih tinggi dari Redmi Note 10 Pro dengan Snapdragon 732G-nya. Karena seingat gua skor benchmarknya berkisar di angka 340 ribuan. Buat kalian yang masih punya Redmi Note 10 Pro, boleh bantu komen deh. Kemudian untuk Geekbench 5 dapetin skor single core 691 dan multicore 1882. Untuk benchmark CityMark Wildlife, skornya dapetin 1214 dengan frame rata-rata 7,3 dan Wildlife stress testnya dapetin base loop score di 1211, lowest loop score di 1203 dan stability 99,3%. Framerate antara tes pertama dan terakhir juga grafiknya nggak jomplang guys, dan suhu rata-rata selama pengujian cuma naik 6 derajat Celcius dengan pengurangan baterai 2%. Dan meskipun SoC ini nggak memiliki fitur Snapdragon Elite Gaming, tapi dalam pengujiannya bisa buat main game PUBG Mobile dengan lancar. Settingan grafisnya bisa dapetin maksimal di HD High dengan frame rata-rata mentok di 60 fps tanpa frame drop yang berarti. Buat Smooth Ultra, apalagi gameplaynya semakin lancar dengan frame maksimal 60 frame per second. Lalu gue coba buat main game Genshin Impact, dan ternyata juga dapetin frame rate 60 frame per second dengan settingan grafis defaultnya. Untuk suhu body selama bermain 30 menit berkisar di 37-39 derajat Celcius guys. So far dengan Snapdragon 695 5G, gue nggak merasa ada masalah. Buat penggunaan harian aman-aman aja dan main game juga masih enak. Daya tahan baterainya juga tergolong panjang. Di PC Mark dapetin battery life 13 jam 19 menit. Ini berkat kapasitas baterainya yang sebesar 5000 mAh. Udah baterainya gede, ngecasnya juga super cepet guys. Dengan charger 67 wattnya cuma butuh waktu 38 menit buat nambah 75% kapasitas baterainya. Sektor ini sih yang paling terasa upgrade-nya dibanding generasi sebelumnya. Kalau untuk kamera, resolusi kamera utamanya masih sama-sama 108 megapiksel, namun di Redmi Note 11 Pro 5G sensornya cuma 3, dikurangi satu buah sensor kedalaman. Tipe sensor 108 megapikselnya masih sama aja, yaitu Samsung ISOCELL HM2. Jadi untuk sektor kamera rasanya malah downgrade. Terlebih lagi ISP pada Snapdragon 695 5G yang dipakai di Redmi Note 11 Pro 5G juga speknya kalah dibanding ISP pada Snapdragon 732G di Redmi Note 10 Pro. Ini berimbas pada perekaman video di Redmi Note 11 Pro 5G yang cuma bisa mentok di resolusi 1080p alias Full HD. Kalau kamera utama di downgrade, kamera depannya masih relatif sama dengan sensor 16 megapiksel. Dan untuk hasil jepretan kameranya seperti ini guys. Seperti biasa, color tone khas Redmi bisa membuat foto buah-buahan dan makanan terlihat segar dan menggugah selera. Warna antara zoom 2 kali dengan defaultnya juga masih konsisten. Untuk zoom 0,6 kali bakal sedikit berbeda karena sensor yang digunakan juga sudah berbeda guys. Sedang untuk foto default dengan resolusi 12 megapiksel dan mode 108 megapiksel menghasilkan perbedaan pada area shadow, di mana saat mode default mampu menghasilkan gambar yang lebih cerah dan detail.
Tes kamera utama Redmi Note 11 Pro 5G. Ini pakai motor guys, jadi wajar kalau stabil. Cuman gue pengen ngetes gimana kualitas gambar sama mikrofonnya, apakah ada noise rejectionnya atau enggak. Nah, ini untuk kamera depannya seperti ini. Ini untuk jalan normal. Kalau dari preview di sini sih lumayan stabil ya. Gue bakalan lari. So, setelah nontonin video ini sampai sekarang, gue mau nanya lagi nih, kira-kira penilaian kalian masih sama atau berubah nih guys? Kalian bisa reply komen kalian yang sebelumnya, jadi biar kelihatan perbedaannya. Anyway, thanks udah mau nontonin video ini sampai akhir. Kalau misalkan kalian mau beli Redmi Note 11 Pro 5G ini, kalian bisa cek langsung link di deskripsi video. Please bagikan video ini ke sosial media kalian, bisa juga kasih like biar semakin sering kita bikin video seperti ini. Arif sign out and bye-bye guys.